Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 105721117919 dari kelas FM 19C. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi rasio aktivitas. Pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan, atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya, jenis-jenis rasio aktivitas. Yang pertama, perputaran modal kerja atau working capital turnover. Yang kedua, perputaran sediaan atau inventory turnover. Yang ketiga, fixed asset turnover. Yang keempat, total asset turnover. Yang kelima, perputaran piutang atau receivable turnover. Selanjutnya, ini adalah contoh laporan keuangan CV Apotik Mitra Neraca untuk periode 31 Desember 2016. Baik, selanjutnya adalah perhitungan rasio aktivitas. Yang pertama, perputaran modal kerja atau working capital turnover dengan rumus working capital turnover sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja. Pada tahun 2013, penjualan bersih sebesar Rp386.127.480 dengan aktiva lancar Rp632.194.190 dengan utang lancar Rp199.310.994. Working capital turnover sama dengan 0,89. Kedua, perputaran sediaan atau inventory turnover dengan rumus inventory turnover sama dengan penjualan dibagi sediaan. Dengan hasil tahun 2013, penjualan bersih sebesar Rp386.127.480, persediaan sebesar Rp563.825.832 dengan hasil inventory turnover 0,68. Yang ketiga, fixed asset turnover dengan rumus fixed asset turnover sama dengan penjualan total aktiva tetap. Dengan hasil tahun 2013, penjualan bersih sebesar Rp386.127.480. Berhubung laporan CV Apotik ini tidak terdapat total aktiva tetap, maka pada rasio aktivitas kali ini belum diketahui jumlah fixed asset turnover-nya. Yang keempat, total asset turnover. Dengan rumus total asset turnover sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Dengan hasil tahun 2013, penjualan bersih sebesar Rp386.127.480 dengan total aktiva Rp632.194.190. Total aset turnover yaitu 0,61. Baik, kesimpulannya adalah dari hasil perhitungan rasio aktivitas CV Apotik Mitra Banjarmasin selama 4 tahun berturut-turut menggambarkan sebagai berikut. Yang pertama, perputaran sediaan atau inventory turnover. CV Apotik Mitra Banjarmasin tinggi dikarenakan penjualan bersih dalam persediaan dapat dikatakan sudah memuaskan. Dan yang kedua, perputaran modal kerja atau working capital turnover menunjukkan CV Apotik Mitra Banjarmasin sedang mengalami kenaikan modal kerja bersih. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. CV Apotik Mitra Banjarmasin sudah mampu maksimalkan aktiva yang tetap dimiliki. Yang keempat, perputaran total aktiva atau total aset turnover menunjukkan bahwa pendapatan yang mampu dihasilkan CV Apotik Mitra Banjarmasin tidak sebesar total aktiva yang dimiliki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.